Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini? Tepatnya di hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan, dan tentunya berisi curhatan dari apa yang sudah saya kerjakan seharian ini. Setiap hari, setiap malam saya membagikan audio catatan harian. Tujuannya untuk memberikan Anda teman tidur, pengantar tidur, supaya isi pikiran Anda hal-hal yang baik, supaya isi pikiran Anda penuh dengan inspirasi, sehingga ketika mimpi nanti, mimpinya juga baik, bukan mimpi yang jelek. Karena kalau mimpinya jelek, nanti badannya tidak enak kan, bangun-bangun rasanya capek semua, karena mimpinya dikejar-kejar orang atau dikejar-kejar harimau dan sebagainya. Terkadang mimpi yang buruk, misalnya bertengkar sama orang atau apapun, sehingga membuat tubuh itu menjadi tidak enak, tubuhnya menjadi tidak nyaman. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya selalu doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Buat Anda yang baru pertama kali dihadirkan YouTube video Cahaya Kehidupan, silakan Anda klik subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang saya buat untuk memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada setiap manusia supaya bisa menjalani kehidupan dengan baik, menjalani kehidupan dengan damai dan penuh dengan kebahagiaan. Sesungguhnya kebahagiaan itu dan kedamaian adalah hasil dari ciptaan Anda sendiri, merupakan hasil dari pikiran Anda sendiri. Setiap orang bisa menjalani hidupnya dengan baik. Setiap orang bisa menjalani hidupnya dengan penuh kedamaian. Hari ini tadi saya ada rapat, saya harus ke kantor. Di kantor ada rapat dengan tim dari Jakarta, juga dari tim dari Indonesia Timur gitu ya. Tadi membahas tentang masalah yang muncul karena situasi pandemi gitu ya. Setiap masalah sebetulnya ada solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang membuat seseorang itu terjebak dalam masalah ketika dia hanya terfokus dengan masalahnya saja, hanya terfokus dengan apa yang dihadapinya. Tadi saya dengan tim Jakarta dan teman-teman lainnya, kita mencoba untuk mengubah masalah itu menjadi solusi. Ini di urusan telekomunikasi, karena pandemi banyak yang di rumah sehingga bandwidthnya selalu mentok gitu. Akhirnya banyak customer yang menjerit lemot. Nah, itu kita atur, kita buat pembagian supaya bandwidthnya merata. Masalah menjadi masalah kalau kita terus-menerus menganggap itu masalah. Sebuah kejadian menjadi masalah kalau kita melihatnya sebagai masalah. Saya ulangi ya. Sebuah kejadian menjadi masalah ketika kita beranggapan itu masalah. Dan sadarilah, masalah di hidup Anda itu hasil dari tarikan Anda sendiri. Sehingga harusnya tidak perlu mengeluh, tidak perlu pusing dengan apa yang Anda alami. Termasuk misalnya masalah hutang, ditagih hutang orang di kantor, masalah rumah tangga, masalah anak dan sebagainya. Semua masalah ada jalan keluarnya. Tadi saya membuat audio ini sudah menjelang tengah malam. Sekitar jam 8 malam tadi saya dapat WA dari seseorang yang dia membaca buku 10 keajaiban pikiran. Dia WA-nya berisi gini, Mas Firman, ternyata pikiran saya selama ini isinya masalah terus.
sehingga hidup saya penuh dengan masalah. Ketika saya baca buku 10 keajaiban pikiran, saya merasa, oh berarti harusnya saya berpikirnya bukan masalah, karena di buku itu Mas Firman mengatakan bahwa ketika kita melihat sesuatu, berpikir sesuatu, maka itulah yang terjadi. Nah, saya ganti. Ternyata betul, ketika saya berpikir yang lain, saya bertemu dengan solusi. Nah, itulah ajaibnya pikiran Anda. Itu kenapa saya bilang setiap orang, setiap manusia harus wajib mengenali pikirannya supaya apa? Supaya bisa digunakan untuk kebaikan dirinya. Itu kenapa saya minta Anda untuk men-share video-video Cahaya Kehidupan kepada teman-teman Anda, membagikan setiap video Cahaya Kehidupan ke WA Anda, ke grup teman-teman Anda, supaya semakin banyak orang sadar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Ketika Anda sibuk mikirin hutang, sibuk ngeluh tentang hutangnya, Anda jadinya berat. Tapi kalau Anda menggunakan pikiran dengan benar, Anda berpikir yang baik, berpikir yang menyenangkan, pasti hutang Anda makin lama makin ringan dan terbayar. Anda mengatakan seperti ini, ada nih yang bilang ke saya seperti ini, Mas Firman enak, tidak punya hutang, tidak hutang banyak gini-gini. Saya bicara itu berdasarkan apa yang sudah saya alami. Saya pernah mengalami ada hutang yang besar, kemudian dikejar-kejar orang gitu ya. Saya pernah, bahkan mungkin apa yang Anda sebut masalah itu saya pernah mengalami semua, sehingga saya tahu selahnya, saya tahu bagaimana berpikir untuk lepas dari kondisi itu. Apapun ya, sepertinya lo ya, kalau Anda cerita tentang masalah percintaan, dulu saya juga pernah mengalami seperti percintaan juga masalah, kemudian masalah di kantor dan sebagainya, hutang dan sebagainya. Ketika juga ada yang bilang, Mas Firman saya nggak pede, dulu saya pernah ada di fase juga tidak pede. Ketika SD, SMP saya gagap sehingga ada di fase tidak pede, bahkan sampai kuliah pun saya masih kurang pede. Tapi ketika semakin saya menyadari, semakin saya menggunakan pikiran saya, disitulah saya menemukan kesadaran yang luar biasa bahwa manusia itu ya makhluk yang hebat, dan Tuhan sudah memberikan kehebatan itu ke dalam diri kita. Jadi masalah hutang, masalah finansial, sebetulnya itu bukan masalah. Kalau Anda sibuk nyebutnya masalah, ya kapanpun Anda bertemu masalah. Ketika Anda dihadirkan Tuhan, video Cahaya Kehidupan itu sudah solusi sebetulnya. Karena apa yang muncul di beranda YouTube Anda itu hasil dari tarikan pikiran Anda. Itu video-video yang Anda sukai kan, yang Anda butuhkan. Sehingga harusnya Anda tonton semua video Cahaya Kehidupan, Anda resapi, dan tentunya Anda harus belajar bisa dari buku-buku saya gitu ya, dan di kelas AMC, supaya apa? Anda tahu bagaimana menggunakan kekuatan pikiran untuk menjadi solusi dalam hidup Anda. Bagaimana menggunakan kekuatan pikiran supaya menarik solusi dalam mengatasi masalah di hidup Anda. Tuhan ngasih Anda pikiran, Tuhan ngasih Anda perangkat yang harusnya Anda gunakan. Hidup Anda sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Tuhan sudah maha baik, Tuhan sudah maha pengasih dan penyayang. Karena itu tugas Anda, tugas kita semua menggunakan pikiran ini dengan benar, dengan maksimal untuk kebaikan Anda, kita semua, dan tentunya orang-orang yang kita cintai. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.